ya Pak ya. Iya. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Pak Agusnya dari kantor. Yang hormati Iya. Ya, Pak Agusnya dari kantor. ya di belakang sini Pak dia Pak. Depannya Bali ya Pak. Bapak Asesor, Bapak Mansur dan Bapak Mutfif ya, Mursid. pelaku asesmen kita pada akreditasi 2 hari ini. Serta rekan-rekan guru dan tenaga yang berbahagia. Aduh sih. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kegiatan akreditasi di SDN 002 telah berakhir selesai ya Pak. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan berita acara pelaksanaan visitasi. Acara yang ketiga yaitu penyampaian kesan pelaksanaan visitasi. Acara yang keempat yaitu penyampaian temuan atau catatan visitasi sekaligus pamitan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian pendapat atas temuan visitasi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk membuka acara penutupan pada hari ini, maka kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan berita acara pelaksanaan visitasi oleh Bapak Asesor. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menyampaikan berita acara pelaksanaan visitasi yang berlangsung mulai kemarin sampai dengan hari ini. Dan kami tidak semua kami baca, nanti juga kami sampaikan. Hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di SD 002 PPU alamat Jalan Nasional Provinsi ya. Berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Ban SM Provinsi nomor 112 Ban SM KP 2022, dan masih terdiri dari saya Ahmad Mursid dan telah melaksanakan visitasi selama 2 hari dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022. Kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan, observasi kelas, wawancara, dan juga melalui angket dengan warga sekolah dalam rangka verifikasi serta validasi terhadap data dan informasi yang diberikan oleh sekolah melalui instrumen akreditasi. Kami yang bertangan di bawah ini mengetahui dengan penuh kesadaran bahwa kegiatan akreditasi sekolah sepenuhnya dibiayai oleh APBN Kemendikbudristek. Apabila kami terbukti memberi proses akreditasi, maka kami sebagai asesor dan kepala sekolah bersedia menerima sanksi dari ban sekolah madrasah. Demikian pernyataan yang dibuat dengan sesungguhnya sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Asesor 1 Ahmad Mursid tanda tangan, asesor 2 Pak Haji Mansur tanda tangan, dan kepala sekolah Bapak Al-Quran. Demikian pembacaan berita acara pelaksanaan visitasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Asesor. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian pesan dan kesan pelaksanaan visitasi yang akan diwakili oleh perwakilan guru. Mungkin ada Ibu Sarman yang bisa mewakili penyampaian pesan dan kesan. Ibu Sarman, disilakan. Ibu Sarman. Buka ya Bu Sarma. Buka ya Bu Sarma. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala perwakilan dari Pak Sekolah dan juga kepada Dewan Guru SD nomor 2 serta staf. Hal yang ingin saya sampaikan Pak, satu pesan yang kami peroleh secara pribadi yang sangat saya dapatkan itu dalam rangka secara pendidik itu kawasan manfaat memandiri kami ya belajar lagi lebih memanfaatkan IT dan juga memanfaatkan lingkungan dan juga memberikan kepada kami satu wawasan bahwa dengan adanya akreditasi seperti ini di mana kelemahan-kelemahan kami dapat semakin kami perbaiki untuk membawa sekolah yang lebih maju ke depannya dan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara khusus di SD 02 dan bermanfaat kepada masyarakat maupun kepada seluruh pemangku jabatan yang ada. Nah, satu kami Bapak sebagai asesor itu kasih atas semua yang telah dilakukan kepada kami walaupun kami dengan kapasitas yang melakukan satu kesalahan ataupun kami tidak dapat langsung segera melengkapi apa yang diminta dari kami. Jadi Bapak sabar tetap mengikuti alur yang kami lakukan dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak kedua asesor yang telah membantu kami sedemikian sabar dan tulus hatinya untuk memberikan yang terbaik untuk SD 02. Jadi kekurangan kami Pak mohon dimaafkan dan kiranya kepada jenuh-jenuhnya memberikan kepada kami arahan-arahan lagi agar apa yang asesor inginkan dari kami dapat terlaksana dan dapat kami lengkapi ke depannya lagi Pak. Kira seperti dan kurangnya saya mohon maaf dan dalam rangka teaching kekurangan kami Pak mohon juga dimaafkan. Terima kasih Pak atas segalanya. Yang intinya asesor kami asesor yang istimewa dan memberikan kepada kami semangat yang kuat. Terima kasih Pak. Saya ucapkan selamat siang. Apa tidak ditambahkan sama Bu Juwati? Bahkan itu sendiri Bu Artis Pas sama-sama itu. Tidak apa-apa ya Pak ya. Ya guru model kan? Iya, guru model Pak. Silakan. Silakan Ibu Tri. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan saya ini disimak dilihat dari pengajian karena saya tidak ada honor dari pabrik Pak saya betul-betul dari Pabrik Pak. Jakarta. Terus kemudian saya ikut suami, alhamdulillah saya masuk ke PNS. Jadi dulu ya sangat bersyukur dapat bergabung dengan teman-teman saya di SD 02 ini. Keluarganya sangat bagus Pak. Saya sudah pindah 2 kali, tetapi di sini ini saya seperti keluarga Pak. Jadi kalau besar ini kakak saya yang agak cerimis Pak, ini agak kritis orangnya, tapi saya suka. Ya, kami ini saling Pak, saling mengingatkan kalau ada salah, tapi kami tidak marah Pak. Jadi saya juga Keluarga juga perlu. Nggak apa-apa. ya, saya jadi menangis ini Pak. Terharu.
pengalaman yang Curhat. ilmu yang baru dari para bapak profesor untuk Jadi sedih. akreditasi harus siap lagi dan lebih bagus lagi. Bukannya Waduh. warga agak nggak tidur berapa 2 minggu 3 minggu gitu. Alhamdulillah sudah terlatih dan saya dan teman-teman yang banyak-banyaknya sudah banyak dididik, dibantu Bapak Kursi, Pak Mansur, arah-arahkan kita tidak tahu diarah-arahkan, alhamdulillah diberi ilmu-ilmu yang baru. Semoga kedepannya kami lebih baik lagi, Bapak. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Jadi sedih Ibu tuh. Safira dan Bu Sri Juwardi sebagai model kita pada hari ini. Terima biasa Pak ya. Saya dapat tadi Bu Sri. Sudah kayaknya sudah pecah telur nih. Isunya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian temuan atau catatan visitasi sekaligus oleh asesor 1 dan 2 kepada Bapak Asesor, disilakan. Baik, izin Bapak Masur. Saya akan menyampaikan catatan-catatan atau berupa temuan yang mungkin nanti untuk direkomendasi, dan kami berbagi, nanti Pak Mansur akan menyampaikan kehebatan dan keunggulan sekolah Bapak ini. Karena bagaimanapun juga saya juga melihat sekolah ini banyak kehebatan keunggulannya. Kami akan menyampaikan terkait dengan temuan yang kali ada yang harus ditingkatkan atau ada yang harus ditingkatkan, nanti dicatat baik-baik, dan nanti ini karena nanti muncul di dalam sertifikat, rekomendasinya itu bisa dibaca. Kalau nanti yang kami sampaikan ini ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan Bapak Ibu di sekolahan, boleh menyanggah, boleh juga membantah. Ya, disanggah boleh dan boleh juga membantah. Kenapa? Kami ini memotret dari sisi kacamata kami. Mungkin Pak Mansur kacamatanya minus berapa, saya plus berapa. Ya, bisa saja nanti berbeda dengan apa yang ada. Tapi kalau yang kami potret ini banyak kesamaannya dengan apa yang itu di sekolahan terjadi. Nanti kita bersama-sama nanti untuk menambah atau meningkatkan gitu. Yang pertama terkait dengan akreditasi ini, dia terdiri dari 4 komponen. Nah, yang pertama komponen mutu lulusan. Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal terkait yang perlu diperbaiki, perlu dilengkapi atau perlu ditingkatkan. Yang pertama terkait dengan perundungan. Perundungan ini perlu peningkatan perlu diperbaiki dari sisi sosialisasi. Karena tidak boleh namanya perundungan ini dilakukan selentingan saja. Jadi kekhususan jangan hanya PPDB atau Perda Murid Baru orang tua terkumpul, ayo atau di apel pagi sampaikan perundungan. Jadi ada kekhususan itu. Karena ini hal yang sifatnya krusial itu. Apa namanya, pelecehan itu banyak segala macam itu perlu. Jadi lakukan, orang tua itu diundang khusus, lakukan itu penyampaian, bikin spanduk, dan nanti di sekolah tuh nanti ngomong aja sama Pak Agus nanti. Ditambah banner-banner yang sifatnya apa ya, kalau bahasa saya itu sifatnya peniadaan perundungan itu. Ya, kita lihat apa namanya, anak-anak tadi ngomong
pernah kayak kamu cewek disingkat roknya? Nggak pernah, Pak. Hari ini besok bisa terjadi loh. Nanti kita cegah dari awal. Artinya kalau bahasa kita tuh apa ya, mencegah daripada lebih baik daripada mengobati, gitu kan? Artinya kita lebih baik, ya kita lebih baik. Ya itu yang memang perlu diperbaiki. Sudah dilakukan di sini. Pencegahan sudah ada, walaupun melalui nasihat itu bagus. Artinya tidak berarti tidak ada, perlu diperbaiki. Satu. Kemudian terkait dengan mutu lulusan juga. Mutu lulusan ini untuk mutu lulusan tadi pada saat Juwarti mengajar. Bu Juwarti ini guru hebat gitu. Jadi mengajarnya bisa berjalan, tapi batang hidungnya apa ini dia nggak tahu tadi karena kejauhan itu, dia dari Jakarta ke sini. Jadi yang namanya communication tuh kayak apa, yang namanya kolaboratif tuh kayak apa, yang namanya problem ya, kreativiti dan berpikir kayak apa, itu loh Bu, dilihat di batang hidungnya itu. Nah, terkait dengan itu, ketika pemecahan masalah dan kreativitas itu di kita ini sudah ada, cuma belum masuk kalau yang atas belum. Jadi itu terkait dengan itu perlu peningkatan. Jadi tadi high order thinking skill HOTS itu perlu klasifikasinya atau levelnya level anak-anak SD, tidak usah level anak SMP lah. Jadi kadang itu ada guru yang nggak tega-tegaan, kalau bahasa orang Jakarta permisif gitu, kalau bahasa orang Banjar rasa kada nyaman gitu. Jadi intinya itu apapun hasil. Nah, ketika ibu guru, bapak guru mengajar, lah nanti kalau nggak selesai bawa pulang ya 2 hari baru selesai gitu. Jadi pemecahan masalah dan kreativitas itu perlu diperbaiki. Itu tadi saya dapat salah satunya diantaranya adalah observasi guru model. Tidak jelek, perlu diperbaiki gitu. Nah, berikutnya saya ini minta tolong kepada Pak Agus. Ya kan? Pak Agus pandang saya baik-baik. Untuk pengembangan bakat dan minat Pak Agus di sekolah ini sangat bagus. Banyak ekskul, banyak apa. Cuman kan kesempatan untuk bertanding itu sedikit diikutkan. Nah, ya kan melalui daring, melalui luring itu biar tak ada bertanding. Tadi saya dengar ada juara lomba apa, bagus itu, dicatat baik. Jadi memberi kesempatan kepada anak untuk ikut lomba, ikut kegiatan pengembangan bakat dan minat itu, pengembangan bakat minat sudah baik, tapi ikut berlomba dan mendapatkan juara itu satu saja bagus, itu nasional. Nasional itu kan lomba, tidak usah jauh-jauh, lomba apa sih yang tangan dipiting, panco kan? Tidak apa-apa. Atau lomba apa, tidak apa-apa. Kan anak kita ini banyak yang berbakat, jadi berikanlah kesempatan kepada anak-anak ini seluas-luasnya untuk ikut kegiatan pengembangan bakat dan minat dan juga bertanding, berlomba sehingga dapat penghargaan. Tahaplah, syukur dapat kota, kabupaten, provinsi. Itu perlu menurut saya perlu itu diperbaiki. Kenapa? Karena belum pernah dapat ke tingkat nasional, provinsi. Nah, itu terkait dengan pengembangan bakat dan minat. Berikutnya, saya tidak menyebut nomornya, nanti direkam dia baik-baik karena saya setelah ngomong pasti saya lupa itu. Ya, nah berikutnya sangat bagus sekali di sini cara guru melakukan penilaian kepada siswa. Barangkali itu yang perlu saya jempol. Hanya saja program remedi dan pengayaan itu dibuat
Jadi jangan sampai ulangan baru ketahuan anak orang itu minta pengayaan. Dibuat dulu programnya, diprediksi nanti kemungkinan anak yang dimiliki itu materi apa, diprediksi anak yang akan pengayaan itu materi apa. Nah, kita sepakat di sekolahan itu untuk ukuran SD kita itu 30% anak cerdas, 50% anak sedang, hanya 20% saja yang low. Gak banyak. Ukuran di sekolah kita, jangan ukuran di mana saya tadi meneruskan. Ukuran di sekolah kita, jangan ukuran di KN. KN itu ada ya? Ibu kota Paku. Ibu kota ya, Sepaku ya. Oh, Sepaku masih bagusan penajam untuk sekarang, tapi nanti awas loh, bisa bagus mereka tuh. Ya tidak apa-apa. Jadi programnya dibuat lengkap. Ini tidaklah saya mengatakan jelek, cuma diperbaiki. Nah, terkait dengan program baca tulis, tadi melihat bahwa ada tadi dikirimkan sama Buni tadi, ada pojok baca, ada apa. Nah, programnya yang terbaik tersosialisasikan ini kembali tugasnya Pak Agus perpustakaan Pak susah bawa Pak Agus ke sekolah, Pak Agus ajarin kami literasi gitu lah. Nah cuman ya jangan sampai gurunya muridnya literasi, gurunya makan kue. Nah ini salah. Jadi ketika muridnya literasi, gurunya juga ikut pada itu, tidak hanya nyuruh gitu loh. Jadi guru dan murid ini sudah dilakukan, cuma diprogramkan. Tidak saja hal ini dilakukan secara rutin setiap hari, misalkan jangan membaca, kan ada yang lain, ada religi saya dengar bagus, diselisih harinya, disusun, dan ini sudah ada, perlu diperbaiki untuk terkait dengan kebiasaan literasi. Karena kalau program literasi ini saya pun belajar dengan Pak Agus, karena di sini Pak Agus orang perpustakaan, kenapa tidak dipercayakan? Jadi Pak Agus ini bisa native speaker. Native speaker itu artinya orang yang bisa memberi contoh. Kalau misalkan belajar tentang reproduksi, jangan sama Bu Anita, cari bidang. Nah, kalau bicara masalah perpustakaan, jangan cari Satpol PP, cari khusus gitu. Jadi biarlah ahlinya itu. Saya kira saya tidak mengatakan lebih perlu ditingkat. Ini kaitannya dengan literasi. Nah, berikutnya terkait dengan mutu guru. Kalau saya melihat guru-guru di sini pada guru hebat itu. Cuman RPP-nya itu kalau bisa, tapi sudah disampaikan tadi sama Bu Sarma, RPP yang memanfaatkan TIK dan berwawasan lingkungan. Nah, RPP ibu itu bagus sudah tadi. Kan ada loh guru, RPP-nya itu nyontek RPP orang Jogja. Melalui LCD, ternyata sekolahannya itu colokan listriknya tidak ada. Jadi sesuaikan dengan lingkungan, guru-guru lingkungan dan seperti. Selalu kita itu menggunakan model pembelajaran, misalkan pembelajaran yang langsung contextual teaching learning. Jadi CTL namanya. Sesuaikan dengan lingkungannya. Yang penting muncul pembelajaran bermakna. Nah, jadi kita pada dasarnya ini kalau saya lihat RPP guru-guru tadi saya lihat setumpuk dilihatkan oleh Bu ini. Cuman yang saya baca yang ber-TIK dan berkonteks lingkungan itu perlu peningkatan gitu. Gak apa-apa kalau kayak gitu ngomong lagi dengan Pak Agus LCD-nya tambah. Itu apa itu, tidak usah beli itu sekali 5, satu saja gitu. Kemudian kalau ngajar itu kalau mikroskopnya itu ada dibuka, kalau tidak ada jangan sampai berjamur rusak terus belum dipakai sama sekali. Tapi di sini tidak ada, saya kira ada. Itu pertama. Kemudian terkait guru, saya bilang guru itu harus memiliki raport.
guru harus memiliki raport mutu juga, guru harus memiliki yang namanya budaya mutu. Nah, ini perlu perlu evaluasi diri. Jadi saya ini katanya Bu Juwarti, saya ini orang baru. Bu Juwarti, guru senior itu bukan guru tua loh Bu Juwarti. Guru senior itu guru yang mau berubah, guru yang mau belajar. Tadi dibilang sama Bu Anita, bapak dengan Bu sama. Gak usah. Yang penting itu guru itu harus selalu orang yang belajar. Itu orang pembelajar. Saya pernah loh melihat ternyata sekolah di Jawa itu tidak semua hebat Pak Agul, ada juga yang tidak memiliki lab komputer. Ada di Penajam sudah memiliki lab komputer. Jadi Penajam sekalipun itu adalah harus orang pembelajar sehingga dia tahu, oh saya ini lebihnya di sini loh, saya ini lemahnya di sini loh. Itu di mana letaknya? Hasil PKG, hasil supervisi itu dibuat kesimpulannya sehingga guru tuh bisa tahu direkomendasi. Nih lo kamu ikut pelatihan IT karena kamu masih ganteng. Kamu ikut biasanya kalau usia guru 58 tahu sendiri ya. 58 tuh tahu sendiri atau 60 tuh tahu sendiri, zamannya beda itu, zaman milenium beda itu. Ya, tapi biasa aja itu. Guru biasanya kalau terpaksa pasti bisa gitu. Nah, jadi terkait dengan refleksi diri, pengembangan kompetensi itu perlu peningkatan karena saya selalu bertanya, guru itu kompetensinya apa? Kalau sekarang guru SD 2 bisa jawab karena sudah tahu, kemarin saya tanya salah sebetulnya. Nah, jadi ya itu tugas kita. Ketika profesional, apa sih tugasnya buruan profesional? Ketika pedagogi, saya harus lakukan pedagogi. Nah, seterusnya pedagogi misalkan, termasuk juga sosial, termasuk juga kepribadian, itu kompetensi guru. Jangan itu di luar kepala, harus masuk kepala. Kalau luar kepala tidak paham-paham. Termasuk juga kepala sekolah, kompetensinya itu apa gitu. Jadi kepala sekolah itu ada yang hebat, kepala sekolah itu yang penting bisa nyuruh, bisa marah, ada juga lah. Ya, yang itu tugas kepala sekolah kan sekarang ini juga ada. Baik itu. Kemudian berikutnya, saya nih di sekolah sini ada guru hebat. Nah, anak bisa naik kelas, anak bisa lulus, tapi masalah dalam belajar nggak pernah dia tulisan dalam bentuk PT. Nah, tulis itu. Kalau PTK di jamnya banyak itu kepala sekolah atau mungkin juga pengawas hebat, tulis PTK dalam kaitannya dengan PKB. Kalau PKB kan bukan partai hijau, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu ada yang namanya pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, itu bisa PTK, bisa jurnal, bisa best practice, bisa nulis buku, bisa nulis modul. Kemudian karya inovatif. Ini perlu ditingkatkan. Karena ketika guru itu hebat, dia mampu menulis kelebihannya. Kalau bahasa orang itu, apa sih namanya? Best practice atau cara terbaik. Nah, buktinya anak lulus. Buktinya anak naik kelas. Berarti guru tuh hebat bisa ngasih tulis. Nah, itu. Ya, ini terkait dengan PKB. Berikut. Pak Abdurrahman minta maaf sebesar dan tinggi-tingginya Pak Abdurrahman. Saya jempol dengan Pak Abdurrahman ya, sangat penurut dengan kasih kurikulum distrik. Sangat penurut dengan pengawas. Maaf, visi itu Pak Abdurrahman tidaklah setiap tahun diganti. Jadi visi itu sebenarnya dia dibuat untuk jangka panjang 2 kali 4 tahun. Setelah visi itu 2 kali 4 tahun, nanti baru dia tular-tularkan ke RKS, baru RKAS. Nah sekarang kan kalau mau ditutup ke anak banyak, dia misi, tujuan, program. Nah
tapi Pak Burahman ini termasuk kepala yang baik, menurut dengan kasih kurikulum ganti. Ya, jadi saya yang dibacakan Pak Agus kemarin visinya adalah profil Pancasila itu Pak Agus tidak salah ketika di situ kita menyatakan unggul dalam prestasi, beriman, bertakwa, dan berwawasan lingkungan. Prestasi termasuk loh itu profil Pancasila. Tapi kembali Pak Rahman orang jempol yang suka menurut dengan kasih kurikulum. Tidak apa-apa. Itu kalaupun itu sudah jadi, nanti itu perlu tuh Pak setiap tahun direvisi. Kurikulum itu setiap tahun direvisi bersama apa sih namanya, para pihak, diundang. Nah, saya sudah ngecek sedikit dengan guru-guru, jangan lupa ya kan, kurikulum baru itu dipelajari pelan-pelan untuk yang kelas 1 sama kelas 4. Istilah-istilahnya itu dipahami pelan-pelan aja, tidak apa-apa. Kan namanya berubah. Kalau yang dulu juga kurikulum 2013 setengah jadi juga lama-lama jadi gitu. Ya, sekarang kita kan sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Itu perlu. Nah, kemudian untuk kepala sekolah, program supervisi atau perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, evaluasi supervisi, tindak lanjut supervisi itu di satu kemana? Artinya perlu dibukukan baik-baik itu untuk supervisi. Tidak usah ujuk-ujuk Pak Burahman, guru-guru mengatakan EHT, lihat dulu guru itu kira-kira dari hasil supervisi itu tuhnya apa. Ya boleh EHT, tapi ya kalau kurikulum baru boleh, karena bisa kita katakan baru. Jadi perlu itu dikemas lagi, perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, termasuk juga evaluasi supervisi dan tindak lanjut supervisi itu dikemas. Nah, terkait dengan berikutnya, saya melihat untuk berikutnya ini hanya terkait dengan apa namanya ini SPMI. SPMI itu jangan sampai membuat RKAS itu dasarnya itu permintaan guru, tapi dasarnya itu hasil evaluasi diri sekolah. Hasil SPMI itu rekomendasi mana yang terendah itu yang diprioritaskan, walaupun ada di antaranya yang memang ada yang tidak bisa kita hindari, misalkan. Jadi itu yang barangkali yang saya sampaikan. Saya ulangi, saya sekali lagi bersama Pak Mansur tidak menelanjangi sekolah, karena sekolahnya sudah tadi memang telanjang menyampaikan ke saya apa adanya dengan Pak Mansur. Ya, apa adanya, saya senang, dan kami juga dengan kayak data kami cepat terkumpul. Ya, lainnya nanti kalau ada lagi hal-hal yang sifatnya nanti kami perlu kami akan telepon lagi. Ya, Pak. Itu saya menyampaikan temuan-temuan yang menurut hemat kami ada yang diperbaiki, ada yang ditingkatkan. Dan yang Bapak tunggu, silakan Pak Mansur menyampaikan kehebatan sekolah ini apa, kemudian kelebihan sekolah ini apa. Karena Pak Agus ketika kepala sekolah atau sekolah sudah tahu yang namanya analisis SWOT, jadi strongnya, kelebihannya apa, weaknessnya apa, kemudian opportunity-nya apa, threat-nya apa, insya Allah sekolah itu akan lebih baik. Teman saya Pak Mansur dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Haji Mursid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Abdul Rahman, yang kami hormati Bapak Agus. Sudah dapat ya. Gua Bapak yang Bapak juga. Dari suara. Ada. Oh, ada. Enggak hilangkan suara. Bapak Ibu guru serta staf tata usaha. Nanti kan Bapak memberi tanggapan juga ya Pak. Yang tadi itu yang masalah ikut-sertaan dalam perlombaan ini mungkin nanti Bapak bisa tambahkan untuk eskul itu nanti mungkin Bapak perlu
pembina dari luar itu nah. Siang hari Yang ini betul-betul memang Ekskul itu di mana tadi ya? tadi dia mutu lulusan. baik betul. Bapak Ibu sekalian, apa Yang pertama kali dia sampaikan pemecahan masalah perlu diperbaiki, ikut sertaan dalam perlombaan. Nah itu Pak mungkin nanti mengajak kami pihak sekolah akan seperti MIPA akan memanggil misalnya guru matematika yang memang ahli di bidang matematika, IPA di bidang IPA Oh seperti gitu ya. itu ya. Guru yang ahli ya, Guru ahli kita atau pelatih yang ahli ya? ya di bidang ini Di bidang. Oke, Mbak Rina. Iya Mbak. yang pertama tentunya Bapak Ibu sekalian, bahwa status sebagai sekolah negeri itu suatu kebutuhan. Itu yang pertama. Meskipun nanti juga ada bilangnya itu kelemahan, tapi kalau di sini istilahnya saya naikkan aja. Kalau tadi di webnya nah, tapi sekarang keunggulan aja. Yang namanya PNS itu kan dapat dikatakan semuanya sudah dipersiapkan, semuanya sudah dilengkapi. Meskipun ada belakangnya apa seperti gedung sudah rusak ya minta terus dan tidak diberi juga susah mau masyarakat nggak bisa. Itu tantangannya harus bukan apa ya tadi itu bapak kepala sekolah atau timnya dari sarana itu nggak usah malu-malu datang, apalagi sudah dikasih warning bahwa sekolah bapak yang termasuk unggul dan termasuk mempunyai kelebihan karena di pinggir jalan akan diprioritaskan hingga menjadi ikon kota Penajam. Untuk itu kejar aja Pak, cepat-cepat diingatkan Pak, apalagi ini bulan-bulan ini sudah mulai menyusun, mulai rembuk ya, mulai rembuk untuk tahun anggaran berikutnya kan, ya nggak? Ya, jadi silakan kejar aja, jika bisa besok malu nanti kan dia kalau begitu. Tuh di tantangannya Bapak kejar, menang ya begitu. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disinggung oleh Bapak tenaga pendidikan mulai dari Bapak kepala sekolah sampai stafnya, bahkan stafnya dan juga yang alumni ya rata-rata masih muda lah, yang mendekati 50 juga masih muda Bu. Kalau kita 50 merasa tua nanti tidak, jadi semua masih muda. Artinya apa? Tadi sudah disinggung ya bahwa kita harus menjadi pembelajar seumur hidup. Ya itu memang di kurikulum Merdeka itu menjadi kewajiban. Jadi Bapak Ibu harus memang tadi disampaikan Pak Haji Mursid bahwa menyuruh ke perpus ya kita juga sekali-sekali ke perpus, jangan ya tadi itu ditinggal ke kantin dan di kantor. Tapi saya percaya di tempat ya sudah dengan baik. Ya jadi memang harus belajar sepanjang hayat. Yang pertama apa? Lupakanlah usia. Kalau kita sana ya, jadi lupakan usia, maka baik itu keunggulan yang kedua. Jadi yang pertama adalah kayak yang kedua terkepikan di pinggir jalan dan sebagainya. Kalau sedikit masalah tantangannya yaitu tadi karena pemerintah itu tidak bisa menarik uang, kemudian tidak bisa serta-merta membangun, semuanya harus pakai prosedur, proposal. Tadi saya suruh menunjukkan mana sih wujud pengajuannya. Oh memang sudah mengajukan Pak, tapi ya memang belum ada jawab. Tapi itu menjadi tantangan. Makanya Pak Rahman itu, Pak Abdul Rahman, ya tantangannya datangi terus Pak Ibu itu surat itu udah capek. Bawa lagi suratnya Pak, asal dari sekolah bawa lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang berikutnya ya masalah banjir. Kalau mungkin daerahnya termasuk rendah ya sama dengan juga baik, karena kalau nanti lembab untuk kesehatan kurang bagus itu yang lapangan tengah itu bilangnya cukup rendah jadi ya mudah-mudahan nanti juga dikabulkan. Tapi sama lemahnya itu karena Pemkot, jadi ya semuanya harus menunggu ya. Baik, untuk yang berikutnya sedikit saya menyampaikan tentang kelulusan. Semua sudah baik, karakternya baik, semuanya baik, cuma sedikit yang perlu menjadi catatan. Tadi saya wawancara beberapa guru, beberapa siswa, bahasanya itu agak susah dia untuk menjawab, agak susah untuk menyampaikan pendapat gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kalau di kelas memang itu bagus, beraktivitas muncul apapun, tapi mungkin sering-sering dipancing dengan pertanyaan. Jadi anak-anak biar mulai mengungkapkan pendapat. Ya semua Bapak Ibu turun
karena ini kan ini salah satu contoh diajak wawancara, akhirnya saya ya wawancara daripada saya jawab karena saya bertanya 3 dia jawabnya 1, kadang-kadang nggak dijawab gitu ya. Jadi ya ini ya maksud saya jawaban anak SD saya tahu aja, bukan kok jawaban seperti Pak Haji Mursyid yang SMP atau yang SMP. Jadi komunikasi ini memang perlu dibangun dan dibiasakan. Jadi ya tumbuhkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana apa supaya anak itu juga terbiasa dia bisa mengomentari pendapat orang, bisa menyanggah, bisa dan sebagainya. Jadi khususnya itu ya, jadi komunikasi. Kalau kreativitas tadi sudah membuat minum apa ya, saya lihat gambar-gambar muncul lah ini pasti. Tetapi dari hasil begitu diajak untuk wawancara kok itu karena nervous, karena takut, itu juga mungkin kemungkinan besar. Tapi ya kalau sudah dibiasakan, kan juga ada itu di perpus, ada lomba cerita bergambar, gambar bercerita, itu juga ya itu salah satu wujud untuk meningkatkan komunikasi. Nah itu yang paling penting ya, jadi Bapak Ibu, karena apa? Komunikasi itu ya untuk tempat kerja, untuk kemanapun itu sangat penting. Yang berikutnya tadi sudah disinggung oleh Pak Haji Mursyid juga, saya ingin menggarisbawahi lagi. Dari segi refleksi diri memang ya, refleksi diri guru ini yang paling penting. Ya betul-betul sana, pertama feedback dari siswa. Kalau yang dari kepala sekolah pasti sudah biasa, dari siswa sama dari teman sejawat sudah mulai muncul dengan adanya diseminasi. Dari siswa ya sekali-sekali dikasih angket, sekali-sekali langsung suruh nulis bebas. Silakan beri masukan ibu atau bapak ya menjadi pembelajarannya, atau apa yang Anda inginkan. Siapa tahu bapak ibu belum tahu, atau apa sih yang menjadi ketakutan Anda dan sebagainya. Silakan, itu refleksi dari siswa itu sangat penting karena memang kita berhadapannya dengan siswa. Ya jadi itu yang paling penting. Jadi bapak ibu ya paling tidak 1 semester sekali buatlah anak-anak biar bercerita, biar menulis di dalam sebuah kertas gitu, apa yang diinginkan guru harus bagaimana, ya silakan biar dia bisa, nanti dari catatan-catatan itu kita bisa analisa. Yang berikutnya Bapak Ibu penting ya, tadi bilang saya tanya tunjukkan untuk hasil penilaian dari anak, jangan-jangan nilainya ngarang semua. Alhamdulillah tadi tunjukkan ini loh Pak, jadinya ini nilai. Jadi saya inginkan Bapak Ibu, memang hasil ulangan itu memang haknya anak untuk menerima, jadi dibutuhkan itu wajib. Tapi Bapak Ibu harus punya nasib ya, zaman sekarang zamannya sudah modern, bisa di scan, bisa difoto, bisa nanti kan bisa dibutuhkan. Ya sampling aja, misalnya ya setiap ulangan 5 anak, kalau kemarin nomor 1 sampai 5 ya besoknya 5 sampai 10 dan seterusnya. Jadi gantian. Jadi jangan punya anak yang nilainya bagus terus atau apa. Jadi ada sampling. Jadi itu juga sangat penting untuk dokumen asesmen, karena jangan sampai kalau ada misalnya pertanyaan di luar, mana hasil dari ulangan anak itu, prosesnya mana, portofolionya mana, nah itu yang paling penting. Jadi padahal wajib dikembalikan ke anak, caranya juga difoto. Kemudian yang berikutnya ini untuk Pak Abdurrahman ini ya, kemarin juga saya sampaikan, komunikasi kembali, masalah komunikasi sangat penting. Jadi di dalam suatu lembaga ya di sekolah itu Bapak programkan ya paling tidak sekurang-kurangnya itu entah minggu terakhir atau minggu pertama ada pertemuan bersama lah, duduk bersama ya mungkin 15 sampai 20 menit di ruang guru gini, kayak Bapak yang mulai atau Bapak Ibu guru langsung biarlah dia bercerita curhat tentang apa, kemudian apa, setiap dia diprogramkan sehingga komunikasi itu terjalin, tidak begitu. Yang tentunya Bapak Ibu paham bahwa di sini dimaksudkan pasti untuk koordinasi dalam rangka pendekatan. Ya boleh juga sih kadang-kadang ngobrol yang lain boleh, tapi nanti kembali lagi masalah. Prinsipnya harus ada pertemuan. Kalau rapatnya sekali-sekali aja ya. Kalau memang rutin kan lama-lama nanti muncul, oh besok yang dibahas masalah ini, udah mulai baik.
besoknya lagi. Jadi ada lama-lama nanti sudah mulai terukur ya yang akan dibahas apa, kemudian kira-kira solusinya apa dan sebagainya. Tapi kalau awal-awal yang penting dijadwalkan. Ya ada semacam selain khusus untuk yang manajemen, yang seluruhnya. Ya silakan Bapak kepala sekolah sudah pasti tahu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian pada prinsipnya ya kerja keras sudah disampaikan di satu buku kitab, telur sudah pecah, Bapak Ibu sudah tinggal di rumah sekalian. Yang aman sudah kenyang. Ya ternyata tidak ada yang repot ya. Yang filmnya asal-asal kecil tidak betul. Saya kalau di suruh saya tunggu juga sampai lama saya juga diam juga ya. Jadi Bapak sabar Pak. Ya, ada yang salah ya karena memang ya Bapak Ibu sudah nyiapkan di sana suruh ngambil di sini kita juga paham. Jadi itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Presiden. Jadi mohon maaf atas segala hilaf dan salah kami kalau tidak ada unsur apa-apa. Kami hanya ingin memotret, apalagi motretnya dari jauh ya supaya tidak terlalu salah memotretnya, maka kadang-kadang dengan senda gundul tapi ya kena. Itu terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima pada Bapak Mahfud Mursyid selaku asesor bidang. Selanjutnya penyampaian tanggapan atas semua visitasi oleh Pak Kepala Sekolah. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asesor berdua yang telaten dan juga yang sabar melayani kami. Yang saya hormati Ketua Komite, yang saya hormati guru dan staf SDN 002 Penajam. Terima kasih kepada Pak Ahmad Mursyid dan juga Pak Mansur selaku asesor yang mana tentunya memberikan atau presentasi di sini tujuannya adalah untuk memberikan masukan, bukan untuk menjustifikasi, tetapi untuk memberikan masukan dan juga solusi. Saya terima kasih sekali Pak diberikan semacam solusi dan juga upaya-upaya untuk perbaikan. Kalau kita melihat dari hasil temuan-temuan itu, yang pertama adalah tentang bullying atau perundungan. Kami di sini tidak terlalu fokus dengan, maksudnya tidak terlalu khusus ya. Nah, nanti di dalam kegiatan selanjutnya atau beberapa waktu berikutnya kami akan menyediakan waktu khusus dengan mendatangkan yang ahli-ahli di bidangnya Pak. Karena ini memang juga perundungan ini hal yang bisa menjalar dan juga bisa menular Pak. Jadi ini saya terima kasih. Sosialisasi yang kami lakukan belum terlalu maksimal dan ini masukan yang sangat baik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti KBM dan juga kegiatan-kegiatan yang program remedi dari guru dan sebagainya, ini solusi yang kami cari ataupun yang kami dapat dari Bapak, yang kami temukan dari Bapak. Ini perlu ada waktu khusus, artinya seperti Pak berdua tadi mengatakan memang ada perlu waktu khusus yang ditetapkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita di akhir di akhir pembelajaran atau di hari Sabtu kita kita jadwalkan. Jadi apa yang perlu atau apa temuan-temuan apa di dalam pembelajaran, mulai dari pembelajaran pembukaan, kemudian juga dari inti dan sebagainya, dan juga menggunakan TIK di dalam pembelajaran. Nah, kalau kita sudah jadwalkan ini jadwal khusus maksudnya Pak ya, maka kita akan bisa melakukan peningkatan itu, seperti kegiatan seperti KBM tadi dari Bu
Sri Juarti dan juga Bu Sarma. Tentu di sini sangat berharga sekali bagi kami masukan-masukan dari Pak Mursid, yang mana kami juga perlu meningkatkan bagaimana cara memberikan pembelajaran yang masuk dalam aturan-aturan ataupun yang sesuai dengan aturan yang disyaratkan. Kemudian masalah bakat dan minat, kami terlihat kurang memberikan kesempatan untuk ikut berlomba, tetapi kami sudah melakukan, artinya melakukan pembinaan, tetapi untuk mengikutkan atau memberi kesempatan kepada siswa untuk berlomba itu sangat kurang. Bukan sangat kurang Pak, karena kami kadang-kadang kebentur dengan biaya dan juga sebagainya. Terus kemudian juga kami berharap juga dengan mengembangkan minat bakat, yang kami kurang lakukan adalah mengambil atau memanfaatkan orang-orang di sekitar kami yang ahli di bidangnya, atau kita melibatkan pelatih-pelatih dari luar sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk membina sepak bola atau untuk membina kegiatan-kegiatan mata pelajaran atau bidang studi matematika atau IPA. Nah, jadi di sini kegiatan kami, insya Allah kalau kami lakukan itu tentu hasilnya bisa insya Allah lebih baik. Tetapi di situ nanti kami melihat biaya-biaya itu Pak. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti program baca tulis ini memang sudah kami lakukan, literasi, tetapi kekurangannya belum kita publikasikan ke media sosial. Artinya kami mempublikasikan hanya sebatas lewat ada teman kami yang ada YouTube ya. YouTube. Hanya sebatas bukan literasi yang sifatnya kepada hasil karya anak-anak, tetapi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, yang tentunya ini tidak khusus ke arah literasi. Nah, tapi ini masukan ini tentu akan kami laksanakan dengan mempublikasikan ke media sosial atau ke majalah ke koran-koran yang sekitar sini, atau kita juga bisa meningkatkan memanfaatkan perpustakaan daerah yang ada di sini lewat Pak Agus, kan lebih gampang komunikasinya ya. Nah, ini juga kemarin tidak terpikirkan. Jadi itu Pak masalah ini. Terus kemudian yang lain masalah RPP dan sebagainya, ini mutu guru dan juga evaluasi diri ini bisa kami kondisikan di dalam kegiatan rapat kami yang kami insentifkan nanti Pak. Di dalam kegiatan rapat biasanya memang situasional Pak. Kalau ada habis K3S, ada hal-hal penting yang perlu disampaikan di kegiatan berikutnya, atau itu hal yang mendesak, rapat kami dahulukan atau kami utamakan. Biasanya kadang-kadang rapat itu biasa sebulan itu lebih dari satu kali Pak, jadi situasional. Nah, apabila ada hal-hal yang seperti ini, kita akan jadwalkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali, hal-hal yang berhubungan dengan apa saja, dengan K3S, kegiatan K3S, atau kegiatan-kegiatan lomba lainnya. Nah, ini masukan yang sangat baik sekali, yang tentunya sangat membantu guru dan juga membantu kepala sekolah di dalam memajukan pendidikan. Kemudian masalah kegiatan-kegiatan lainnya Pak, saya terima kasih juga kepada Bapak semua yang tentu dengan sabar dan telaten untuk memberikan masukan-masukan, dan yang saya senang sekali pada Bapak berdua adalah ada solusinya, artinya bukan hanya menjustifikasi, tetapi inilah solusinya, kemudian ini loh jalan keluarnya. Ini yang saya sangat sangat berkesan sekali, dan juga kepada komite sekolah juga yang sangat sangat profesional untuk ikut di dalam kegiatan ini, dan juga kepada guru-guru yang hadir dan juga staf yang dengan susah payah ya tentunya saya mengapresiasi. Jadi sementara itu Pak, tanggapan dari saya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat.
jelas program-program itu akan kami tingkatkan. Pertama dengan meningkatkan sosialisasi tentang perundungan, kemudian merapat akan kami jadwalkan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan KBM, dengan keguruan dan yang lain, dan juga minat bakat siswa ini kita layani dengan mengikutkan lomba lebih banyak, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti guru yang tidak tertarik membuat PTK, tentu ini dibicarakan di dalam rapat untuk atau diberikan waktu di dalam rapat, karena di sini sebenarnya ada yang punya kelebihan untuk membuat PTK, jadi bisa dimanfaatkan pada waktu-waktu rapat tadi yang sudah terjadwal. Kita manfaatkan waktu itu untuk bisa memotivasi guru. Dan saya senang Pak, kata Bapak tadi, usia jangan jadi penghalang ya Pak ya. Artinya seperti Bapak ini 60 lebih masih berkarya, sementara kita di bawah ini sudah kadang-kadang masih ada yang begitu Pak. Jadi sementara ini tuh Pak, tanggapan dari kami, mudah-mudahan tanggapan kami ini sangat bermanfaat untuk kami dan juga kedepannya Pak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekolah yang menyampaikan tanggapan atas temuan visitasi. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa untuk pembacaan Bu Anita, Bu Yunita ya. Anita ya Pak. doa itu Pak. Baik, diberi kesempatan kepada Pak Agus itu Oh iya Pak Agus. untuk testimoni, walaupun tidak ada di susunan acara, kita acarakan. Iya Pak. Boleh, baik Pak. Ya, Untuk Pak. selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Komite untuk menyampaikan hasil dari visitasi ini. Kepada berikut silakan. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul hari ini, dan salawat serta salam kalau kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus terang saya juga terkesan dengan usaha dari Bapak Ibu guru pada saat penilaian dari kemarin sampai hari ini yang begitu dengan cekatan berusaha untuk memenuhi yang diinginkan oleh Bapak Asesor. Jadi artinya pada saat sebenarnya sudah lama, sekitar ada 2 minggu lebih mereka Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan, tapi ternyata kan pada saat pelaksanaan ternyata masih ada saja yang kurang, tapi Bapak Ibu guru dengan semangat walaupun sambil lari-lari ke sana kemari berusaha untuk memenuhi apa yang diminta Bapak Asesor. Kemudian untuk Bapak Asesor saya juga ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesarnya, karena dasarnya asesor itu kan ya itu tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, hanya menghakimi saja gitu kan, tapi kalau asesor yang ini dia menemukan mana celah-celah yang harus diperbaiki, memberikan solusinya. Jadi artinya tidak hanya sekedar menghakimi, tapi juga memberikan penyelesaian atas masalah yang ada. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, terima kasihnya karena anak saya kebetulan juga masih bersekolah di sini, jadi alhamdulillah anak saya di sini juga merasa nyaman bersekolah, tidak ada merasa pada saat berangkat ke sekolah merasa berat untuk melangkah, tidak ada.
dengan semangat tiap pagi bangun untuk berangkat ke sekolah. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru atas usaha dan kerja kerasnya dalam membuat suasana kelas yang nyaman untuk anak-anak. Dan untuk Bapak Asis, Pak Mansur, dan Pak Haji Mudin, jangan lupa A+. Permintaannya. Pak Ahmad Mursidnya langsung hilang ya. Direkam sama Pak Mansur sama Pak Mansur. kurang lebih bahasa mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita sebentar, Bu Anita. Kebetulan ada dari pengurus BAN provinsi itu muncul Pak Haji Sumadi di layar. Barangkali Pak Haji Sumadi ada yang disampaikan, silakan. Mumpung Bapak lewat Bapak jam ini kami lagi lagi, silakan Pak Haji. Ya, Pak. Terima kasih Pak Mansur. Saya apresiasi kepada Bapak Agus ya, Pak Ketua Komite ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini kebetulan lewat ke sekolah SD 02. Iya, nanti dari Pak Mansur sebentar. Langsung saya tangkap nih kakinya. Baik. Yang pertama, saya bisa mendengar bahwa asesor sudah melaksanakan tugas maksimal mungkin sehingga mendapatkan suatu temuan di mana temuan-temuan tadi merupakan suatu kekurangan sekolah karena ada informasi berkaitan dengan teman tersebut ya, karena tugas asesmen memfinalisasi hasil akhir setelah dilaksanakan visitasi selama 2 hari. Jadi dari pihak BAN SM Provinsi Kalimantan Timur itu menyerahkan penuh, akan percaya penuh kepada Bapak Asor, Pak Haji Ahmad dengan Pak Mansur. Jadi itu penuh. Jadi nanti apa yang di hasil akhir dari pertemuan atau visitasi ini, itulah kerja asesor yang maksimal. Tapi yang jelas tadi Bapak Ketua Komite juga sudah memberikan tanggapan di mana minta DA plus Pak Haji Mursid. Tadi kebetulan Pak plus. Tadi kebetulan internet saya bilang saya ada ikut tepuk tangan. Kan A plus Pak. A plus. Ya, artinya apa di sini? Kita harapan tetap harapan kalau diberikan doa. Ya Pak. Amin. Nah itu semua hasil daripada apa yang dikerjakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan guru di SD di sekolah ini. Tadi juga Bapak Ketua Komite juga mengakui bahwa putranya pagi-pagi bangun, ya mudah-mudahan banyak ke sekolah begitu, bukan mampir kemana-mana. Yang dikhawatirkan kalau mampir kemana-mana lalu dipengaruhi oleh pihak ketiga, dampaknya juga tidak bagus. Tapi saya yakin itu tidak akan terjadi karena tanggung jawab guru dan kepala sekolah di sini mudah-mudahan juga maksimal mungkin. Saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan selalu sukses. Apa yang diperjuangkan menjadi kenyataan dan hasilnya juga mudah memuaskan. Namun hasil memuaskan ini tergantung dari kinerja sekolah itu sendiri. Komponen sekolah yang ada di dalamnya itulah yang menentukan, yang mempengaruhinya. Jadi Pak Haji Ahmad Mursid dan Pak Mansur segar dalam artian harus lihat kemana sekolah itu berdasarkan realita, realita, bukan mengada-ada. Nanti ketahuan ada itu. Karena sistemnya sistem aplikasi semua. Jadi kita bantu oleh Bank SM Pusat. Kami juga membantu masuk training dari di Jum 1, 2, 3 juga ada training.
Namun permasalahan sekarang sebagian kecil itu dari internet, terutama sekolah yang jauh-jauh dari perkotaan. Tapi alhamdulillah tadi monitor di Mahulu kok lancar, alhamdulillah katanya ada wifi baru. Alhamdulillah. Mungkin itu Pak Ahmad Rasyid, kesempatan diberikan kepada saya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kalimantan Timur, secara khusus di sekolah yang hari ini divisitasi oleh Pak Haji Ahmad Rasyid dan Pak Mansur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Sumadi. Baik, terima kasih Bapak Haji Sumadi yang sudah di Zoom kita pada hari ini. Untuk kajiannya, apa ada yang perlu lagi menyampaikan Bapak? Atau kita lanjut dengan pembacaan doa langsung Pak ya? Saya mohon izin saya keluar dulu ya Bu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak ada lagi Pak ya, kita lanjut dengan pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini kami minta dengan hormat kepada Bapak Karim untuk pembacaan doa pada hari ini. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang Muslim persilakan sesuai dengan keyakinan masing. Untuk yang musik kita bersama sambung ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma على محمد اللهم صل على العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أعطى خاتمين ما شمل نصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وحق قدره ومقدار العظيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ورزقا وسيعا حلالا ولسانا فصيحا وبدنا ضعينا واخلاقا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله جل جلاله. لا اله الا الله جل جلاله سماؤه. لا اله الا الله تقدس اسماؤه. لا اله الا الله تعالى كبرياؤه. لا اله الا الله ايمانا بالله. لا إله إلا الله أمانة من عند الله. لا إله إلا الله يعطي الله الله حقا. لا إله إلا الله إيمانا وشرارا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا نعبد إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penutupan visitasi pada hari ini yang telah dilaksanakan dari kemarin sampai sekarang. Kami, saya selaku guru dari teman-teman mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Asesor, Bapak Ahmad Nur, Pak Jur. Kalau Bapak pengajar mempersilahkan kami atau ke sekolah, ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan. Amin. Yang sering lewat saya Bu Anita, saya sering lewat seminggu sekali. Hampir Pak.
Kopi darat kita Pak. Ya. Ya. Baik. Ya. Sebelum ditutup Bu Anita, sebelum ditutup, ada satu tugas dari ke sekolah, jangan lupa mulai besok sudah bisa diisi kartu kendali. Yang contohnya sudah saya berikan, jadi kita mulai jam 8 sampai jam 3 setiap hari 2 hari. Yang di situ yang kami visitasikan mulai dari komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, kemudian untuk guru dan manajemen sekolah. Karena kalau saya ngomong itu ibu bapak guru pastilah enggak, karena sudah 3 minggu tidak guru dan bahkan ada peres-peres sedikit apa-apa. Ya namanya kita menyiapkan tuh begitu. Tapi saya mengucapkan selamat dan alhamdulillah kesubarannya sudah pada kecabut hari ini. Kami besok insya Allah akan terbang lagi ke Petung, SD 17 Petung. Ya, karena kan ya inilah tadi kalau musik apa ya, visitasi itu musiman. Kalau musim begini ya kami terbang. Bahkan nanti mungkin Pak Mansur nanti ada kopi darat kemana Pak Mansur? Samarinda Pak, SMK Melati. Satu aja. Oke, nah itu saya meluncur juga Pak Mansur lebih ke Banjarmasin saya. Nah, jadi ya bagaimanapun juga kita ini kan ya sudah memang kayak gitulah. Jadi jangan lupa kartu kendali itu diisi baik-baik. Kalau Anda ditanyakan akan tanya lagi, jangan lagi tanya masalah akreditasi, kita anggap selesai sudah on. Ya kita anggap selesai. Ya terutama Bu Sarma sama Bu Sri. Bu Juarti kelihatannya mereka agak baper-baper Ya, tidak apa-apa karena kami begini loh. 2 guru itu kami anggap model daripada guru yang lain. Kalau boleh kami mengatakan gurunya pada hebat, walaupun ada yang tidak tahu apa yang dikerjakan tuh, udah tahu itu ada, tapi tidak apa-apa. Bagus itu bagus. Ya, karena kalau guru yang suka terbang layang dari Jakarta ke Penajam, dari ibu kota ke ibu kota lagi itu bagus itu. Ya, artinya guru kita ini banyak guru hebat. Ya, sekarang mungkin itu saja dan silakan Bu Anita ditutup dan kita link job saja karena silakan Bapak Ibu kembali kepada kesibukannya masing-masing karena kita memang sama-sama sibuk. Dari kemampuan Ibu seperti ini Pak. Ya, silakan Bu Anita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapat ridho dan menghargai Allah SWT. Amin. Tidak lupa juga mendapat nilai yang baik dan terbaik. Kalau bisa A tadi Pak ya, kata Pak Komite A plus ya Pak ya. Ya. A plus. Terus berdoa ya Pak, jangan lupa kita semua sebelum ada nilai keluar kita berdoa bersama supaya nilainya bisa menjadi A plus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan semua yang sudah kayaknya sepertinya sudah lelah ini Pak, butuh istirahat juga. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Cuci tangan sampai bersih. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ibu-ibu bapak-bapak link daripada Zoom ini dan satu pesan tolong Pak Abdurrahman sampaikan salam saya kepada Pak Badri guru besar di distrik Penajam. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Insyaallah Pak sampaikan Pak. Ya. Oke, makasih Oke, Pak. Ya. kita bisa link sekarang ya dari Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dadah. Recording stopped.